Bagaimana jika semuanya yang kamu dengar tentang mindset menjadi ibu itu salah? Dalam 10 menit ke depan, aku akan mengungkapkan 10 mindset hacks yang mengubah total cara aku menjalani peran sebagai ibu dari 3 anak. Dan percayalah, ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu pasti pernah dengar bahwa menjadi ibu berarti harus mengutamakan anak-anak sepanjang waktu. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi aku sadar, kekeliruan terbesar yang kita terima sebagai ibu adalah bahwa kita harus memberikan segalanya. Padahal itu malah membuat kita kelelahan. Faktanya, kamu perlu mengisi cangkirmu sendiri terlebih dahulu. Itu baru permulaan dari mindset hacks yang bisa mengubah cara pandangmu tentang menjadi ibu. Dan percayalah, begitu Anda mendengarnya, Anda tidak akan pernah melihat peran ibu dengan cara yang sama lagi. Jujur aja, menjadi ibu itu salah satu pekerjaan tersulit tanpa ada manual atau pelatihan. Kita diharapkan tahu segalanya, bisa lakukan semuanya, dan gak boleh mengeluh. Tapi, apakah kamu tahu? Semua pilihan yang kita buat setiap hari, semua pola pikir yang kita pilih, akan membentuk bukan hanya cara kita menjalani motherhood, tapi juga bagaimana kita membentuk masa depan anak-anak kita. Pola pikir itu adalah kompas yang mengarahkan perjalanan kita. Dan di sini, aku ingin bagikan 10 mindset hacks yang akan mengubah perspektifmu sebagai ibu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu dan memberi anak-anak kita bekal yang kuat untuk masa depan. 1. Kamu tidak bisa memberi dari cangkir yang kosong. Sebagai ibu, aku dulu merasa bahwa mengorbankan segalanya, bahkan diriku sendiri, adalah tanda cinta. Namun aku sadar, saat aku terus-terusan mengabaikan diri sendiri, aku jadi mudah marah, kelelahan, dan merasa hampa. Self-care adalah bahan bakar, bukan egoisme. Ibu yang kuat bukan yang tidak pernah istirahat, tapi yang tahu kapan harus mengisi ulang energinya. Karena saat aku kembali, aku menjadi ibu yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih penuh kasih sayang. 2. Kesempurnaan adalah ilusi. Aku dulu percaya ibu yang baik harus sempurna, tapi kesempurnaan adalah ilusi. Anak-anak kita tidak butuh ibu yang sempurna, mereka hanya butuh ibu yang hadir. Fokusku sekarang pada progres, bukan kesempurnaan. Karena di akhir hari, menjadi ibu bukan soal menjadi tanpa celah, tapi tentang tetap ada untuk mereka. Perbandingan adalah cara tercepat untuk kehilangan kebahagiaan. Dengan semakin intensnya sosial media, secara tidak sadar, aku tenggelam dalam budaya membandingkan. Perbandingan membuatku merasa selalu kurang dan mengeluh dengan apa yang aku miliki. Namun, aku sadar jika aku terus membandingkan diri, aku juga mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Sekarang, aku memilih untuk fokus pada perjalanan sendiri dan mensyukuri apa yang ada. Hentikan membandingkan diri dengan orang lain. Satu-satunya ibu yang harus Anda bandingkan dengan diri Anda adalah dirimu yang kemarin. 4. Setiap anak itu unik, didik dengan cara yang sesuai, bukan sama rata. Awalnya, aku pikir mendidik anak harus sama rata, biar adil. Tapi kenyataannya, mereka punya kebutuhan berbeda. Ada yang belajar lebih cepat lewat mendengar, ada yang harus praktik langsung. Keunikan itu aku lihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, tes psikologi, tes bakat, dan apa yang anak aku sukai. Aku belajar untuk mendidik mereka sesuai keunikan masing-masing. Karena keberhasilan itu bukan soal jadi sama seperti orang lain, tapi jadi versi terbaik dari diri sendiri. Adil itu bukan memberi semua anak hal yang sama, tapi memberi apa yang mereka butuhkan untuk berkembang. Kamu adalah role model
Pertama, bagi anakmu. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Setiap kebiasaan yang saya miliki, setiap cara saya memperlakukan diri saya sendiri, kebiasaan baik dimulai dari kita. Tindakan kita adalah blueprint hidup mereka, jadi tunjukkan contoh yang terbaik dari diri kita. Hargai setiap momen kecil. Dulu, aku pikir yang paling penting adalah momen-momen besar, ulang tahun, liburan, prestasi. Sampai suatu malam, aku melihat anakku diam menunggu aku selesai mengerjakan pekerjaanku, hanya untuk bercerita tentang harinya. Saat itu aku sadar, yang mereka ingat bukan kejutan besar, tapi momen kecil. Obrolan sebelum tidur, pelukan ketika dia pulang sekolah, lelucon receh, cara aku mendengarkan saat mereka cerita hal-hal sepele. Karena yang menurutku kecil, itu adalah dunia bagi mereka. Momen kecil itu bukan hal kecil, itu adalah dasar dari kasih sayang dan kenangan ketika mereka besar nanti. Menjadi ibu tidak berarti melupakan impian dan passion. Anak-anak perlu melihat ibu mengejar impian mereka agar mereka tahu mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Kejar passionmu, jadi contoh ibu yang mengejar tujuannya. 8. Parenting adalah perjalanan panjang seumur hidup. Satu hari yang berat tidak berarti kamu gagal. Beberapa hari, saya merasa tidak membuat kemajuan. Seperti kata-kata saya nggak berpengaruh. Lalu saya sadar, parenting bukan tentang hasil yang instan. Itu tentang menanam benih yang akan tumbuh seiring waktu. Saya fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Kamu nggak akan melihat hasilnya dalam semalam. Tapi setiap pelajaran, setiap pelukan, setiap percakapan, semuanya akan membuahkan hasil di masa depan. 9. Suatu hari, mereka tak akan membutuhkanmu seperti sekarang. Saat ini, anak-anakku masih membutuhkan aku untuk segalanya. PR, makan, mandi, bahkan mengikat sepatu. Tapi ini gak akan selamanya. Akan tiba harinya mereka bangun dan gak lagi memanggilku. Akan datang saat dimana mereka menyelesaikan masalah sendiri tanpa bertanya dulu padaku. Dan suatu hari, mereka akan melangkah ke dunia dengan bekal yang aku berikan. Saat itu terjadi, aku akan merindukan momen-momen ini. Tugas kita adalah membekali mereka dengan kemandirian dan kesiapan menghadapi dunia, bukan membuat mereka terus bergantung pada kita. Karena tanda suksesnya parenting bukan seberapa butuh mereka pada aku sekarang, tapi seberapa siap mereka ketika aku tidak selalu ada. Didik mereka untuk bisa pergi, cintai mereka agar selalu ingin kembali. Adalah CEO untuk masa depan anak-anaknya. Aku dulu berpikir tugas ibu adalah menyelesaikan segalanya untuk anak-anak, namun aku sadar bahwa memudahkan hidup mereka tidak membuat mereka kuat. Sebagai CEO kehidupan mereka, aku membekali mereka dengan kekuatan mental dan keterampilan untuk menjalani hidup mereka dengan mandiri dan siap menghadapi tantangan. Sekarang, aku berpikir seperti seorang CEO. Aku membangun mindset, skill, dan ketahanan mental mereka agar mereka bisa menjalani hidup sesuai cara mereka sendiri. Karena suatu hari nanti, mereka akan memimpin kehidupan mereka sendiri, dan aku ingin mereka siap. Tugas kita bukan menjaga mereka selamanya, tapi mempersiapkan mereka untuk dunia yang sesungguhnya. Menjadi ibu bukan tentang menyempurnakan setiap momen, tapi menerima kekacauan dan hadir dengan cinta, energi, serta pola pikir yang berkembang. Kenyataannya, kamu tidak gagal hanya karena tidak sempurna. Kamu sedang tumbuh bersama anak-anakmu. Ingat, kamu harus mengisi cangkirmu dulu sebelum menuangkannya ke mereka. Perjalananmu bukan hanya membesarkan anak yang baik, tapi membentuk orang dewasa yang tangguh dan siap berdiri di atas kakinya sendiri di masa depan. Dan itu dimulai dengan merawat dirimu sendiri,
dan mengubah pola pikirmu ke arah yang benar. Jika ini cocok dengan kamu, bagikan ke ibu lainnya yang butuh mendengar ini. Tekan like, subscribe, dan komen di bawah. Mana dari mindset ini yang paling mengena buat kamu? Sebentar, sebelum kamu pergi, pernahkah kamu berpikir seberapa siap anak-anak generasi alfa kita menghadapi masa depan? Di video berikutnya, kamu akan punya alat untuk membantu anakmu menghadapi masa depan di dunia yang serba cepat. Klik video di sebelah kiri untuk cari tahu caranya. Jangan sampai ketinggalan ya, Moms.